tentang pasal-pasal yang dibuat oleh pemerintah tentang anti kritik untuk presiden. Ayo kita cari narasumbernya. Bang, di sini bang? Enggak. Kami boleh tanya-tanya bang? Boleh. Sorry bang, jadi abang nama siapa bang? Nama saya Rizky, masa pertama saya biasa dipanggil Rizky. Berarti Bang Rizky ya? Ya. Dari fakultas apa bang? Kalau boleh tahu? Saya dari Fasilkom Stambus 21. Fakultas 1 ya, berarti masuk tahun lalu ya? Kalau boleh tahu bang, abang tahu nggak mengenai pasal tentang penghinaan presiden bang yang baru-baru ini viral yang baru disahkan oleh RKUHP kita? Oh ya tahu. Tahu ya? Menurut abang, pendapat abang lah ini, apa yang abang pertama terlintas pikiran abang begitu mendengar pasal itu? Saya setuju dengan ada pasal itu. Kenapa? Karena kita hidup sebagai manusia saja, kita tidak boleh menghina sama manusia kan, apalagi presiden, pimpinan tertinggi di negara ini. Jadi saya rasa saya sangat setuju dengan adanya pasal itu. Tapi bukannya dengan adanya pasal itu membuat kita nggak bisa mengkritik presiden ya bang? Kalau saya menghina tidak boleh, tapi kalau kita bisa memberi saran, saya bisa berarti ya. Berarti demokrasi tetap bisa berjalan. Iya. Terima kasih waktunya ya bang. Iya. Bang, ya bang. Siapa nama bang? Fatur bang. Oke, aku mau nanya-nanya nih bang. Oh, nanya soal tentang apa, tentang RKUHP yang penghinaan presiden itu bang. Oh, iya. Jadi gimana lah menurut abang kira-kira tentang pengesahan RKUHP penghinaan presiden itu? Setuju nggak abang kira-kira? Aku kalau setuju nggak setuju sebenarnya bang. Ini kan KUHP ini udah disahkan ya bang. Iya. Yang kita dengar ya. Aku sebagai orang awam juga ini bang. Kalau misalnya setuju, aku setuju bang. Kenapa setuju? Karena kita bisa membedakan di mana letak perbedaan penghinaan ini tidak sama dengan kritik bang. Kenapa? Karena selama ini apakah ada sampai detik inilah bang, apakah pernah bang tengok ada orang yang mengkritik presiden dipidana? Tidak kan? Iya. Makanya beda. Makanya ketika misalnya itu kena ke pasal penghinaan, jadinya dia kena delik aduan bang. Nah, makanya kalau misalnya teruntuk orang-orang yang tidak setuju, karena ini kita ngikut hukum, negara kita negara hukum sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar, makanya teruntuk siapapun yang tidak setuju, silahkan lakukan penolakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu aja. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari sisi kontranya, kita juga bisa melihat bang, bahwa pasal di KUHP ini ada konflik kepentingan di dalam itu. Penegak hukum kita tahu kan bang, ada jaksa, ada polisi, terutama kepolisian lah bang. Kita tahu bahwa kepolisian itu berada di bawah presiden, artinya bawahan presiden. Mau tidak mau, di saat ada konflik kepentingan, bisa jadi itu masuk. Mungkin kalau menurutku gitu aja bang. Oke, makasih bang ya. Oke, aman, sama bang. Setelah kita sebelumnya telah mewawancarai dua narasumber yang merupakan mahasiswa dari fakultas lain juga masyarakat di Kota Medan, hari ini saya bersama dengan rekan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang saat ini sudah bersama dengan saya. Bang, izin bang, dengan siapa? Saya Febri bang dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, izin bang, saya ingin bertanya mengenai penerapan pasal pada RKUHP yaitu pasal penghinaan presiden yang baru-baru ini disahkan pada tanggal 6 Desember 2022. Boleh abang berikan tanggapan tentang hal tersebut? Pendapat saya sih tentang pasal RKUHP tentang penghinaan presiden ini sangat bagus. Kan pasal ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat presiden, yang dimana semua masyarakat negara Indonesia tidak boleh menghina presiden, tidak boleh menginjak harkat martabat presiden. Saya ingin bertanya kepada Bintang, apakah Bintang tahu pasal 310 tentang KUHP tentang pasal penghinaan? Ya, tahu tentu. Jadi pasal RKUHP ini itu adalah manifestasi dari pasal 310 tentang penghinaan dalam KUHP. Ini hanya beda objeknya saja. Dalam pasal 310 KUHP, objeknya ialah warga sipil, sedangkan pasal tentang RKUHP tentang penghinaan presiden ini objeknya ialah presiden. Tapi bang, kalau kita pahami dari KUHP yang sebelumnya itu kan penghinaan itu diatur dalam pasal yang umum, yaitu pasal 310 dengan pidana 9 bulan penjara. Nah, kenapa pada RKUHP ini malah penghinaan presiden dijadikan sebuah pasal yang khusus gitu bang?
pasal yang khusus ya. Dikarenakan para pembuat undang-undang ini merasa bahwa harkat martabat presiden itu sering diinjak, sering dijatuhkan oleh warga negaranya sendiri. Ini sangat disayangkan sih sebenarnya, bahwa presiden yang harusnya diberikan dukungan, diberikan kritikan, ini malah dijatuhkan harkat martabatnya. Jadi seperti itu sih. Tadi abang barusan menyinggung sedikit tentang kritik. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu, bukankah pasal ini nantinya dikhawatirkan, bukan mungkin berlaku, tapi dikhawatirkan akan menjadi pasal yang anti kritik, di mana terkadang namanya kita sakit hati kan, nggak ada yang tahu, nggak ada tolak ukurnya ya kan. Nanti takutnya ada orang yang mengkritik presiden malah disalahartikan, malah diskreditkan menjadi penghinaan gitu bang. Menurut saya ini bisa menjadi pasal karet. Tapi ya tergantung presiden itu sendiri. Apakah dia mau capek-capek melaporkan warga negaranya itu sendiri, atau dia mau membalikkan isi atau substansi dari pasal tersebut. Kan ini pasalnya tentang penghinaan. Benar. Kalau para masyarakat Indonesia mengkritik, ya nggak apa-apa seharusnya. Seperti itu ya bang. Jadi kritik dengan hinaan itu tetap berbeda menurut abang dan tidak mengganggu sama sekali jalannya pasal tersebut ya. Ya jauh berbeda lah. Oh, jauh berbeda. Berarti abang setuju dengan adanya penerapan pasal ini? Setuju sih. Sangat setuju. Oke. Kita sudah mendengarkan jawaban dari narasumber kita. Terima kasih bang. Kapan-kapan kita ketemu lagi.